Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para dosen penguji, yang saya hormati dosen pembimbing Bapak R. Tambang Nahartyo, izinkan saya Endro Harsoyo, mahasiswa Magister Manajemen Angkatan 36, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, akan menyampaikan tesis yang berjudul Strategi Pengembangan Bisnis HH Skyview. Pertama-tama adalah latar belakang penelitian ini karena riset tentang kewirausahaan fokus pariwisata yang berdampak kreativitas, inovasi, kapital, dan tujuan berwirausaha yang profit serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Pariwisata harus mempunyai nilai sosial, rekreasi, hiburan merupakan industri kreatif, di mana industri pariwisata butuh manajemen SDM profesional, keaslian budaya lokal, dan tempat pariwisata harusnya bersinergi, transportasi, seni pertunjukan, restoran, dan atraksi budaya, serta terciptanya produk yang holistik yang bisa dirasakan oleh pengunjung. Pariwisata merupakan bagian dari pembangunan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan destinasi wisata serba umum. Latar belakang yang lainnya adalah presentasi pusat transportasi ini adalah 6%, ruang terbuka 46%, dan rekreasi 13%, area pemukiman 12%, dan bahan-bahan makanan adalah 36%. Ruang terbuka menjadi daya tarik pengunjung, dan kota Yogyakarta ini salah satu yang memiliki ruang terbuka tersebut. Potensi ekonomi yang dirasakan bagi masyarakat Gunung Kidul yang begitu besar maupun peningkatan PAD juga mempengaruhi latar belakang ini. Sedang tren wisata alam yang kini membuat para pengusaha objek wisata mengemas segala keindahan dan keunikan yang ada di lokasi wisata mereka ini dengan berbagai desain yang diwujudkan dalam spot dan area foto yang Instagramable. Hal yang sama dilakukan oleh pengelola HH Skyview. Desain spot dan area foto dalam objek wisata yang mengusung tema modern dan kekinian harusnya selalu terupdate agar pengunjung tidak bosan dan akan selalu merasa baru tiap kali kembali berkunjung ke HH Skyview. Rumusan masalah tentang HH Skyview ini adalah yang bergerak di bidang pariwisata di daerah-daerah istimewa Yogyakarta. Adanya berpeluang besar di bidang ini menimbulkan persaingan yang ketat. Kenapa? Karena pada saat yang sama, sumber daya yang dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan harus menunjukkan tempat berkarakteristik, yaitu nilai, kelangkaan, keunikan, dan eksploitasi organisasi yang dikatakan Barne 2007 yang lalu. Pertanyaan penelitian. 1. Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan bisnis HH Skyview? 2. Bagaimana strategi yang dilakukan HH Skyview dalam menghadapi kompetitor? Adapun tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan HH Skyview. 2. Menganalisis strategi yang tepat bagi pengembangan HH Skyview. Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat praktis dan manfaat teoritis. Lingkup penelitian agar lebih terarah dan tercapainya tujuan dalam membahas permasalahan yang diteliti. Maka penulis membatasi masalah ini yaitu pengambilan data yang dilakukan di HH Skyview dengan mengidentifikasi faktor internal berdasarkan IFE dan faktor eksternal menggunakan EFE serta Quantitative Strategic Planning Metric QSPM. Sistematika laporan penelitian, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori dan pengembangan hipotesis, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan serta penutup bab 5. Tinjauan pusakanya adalah strategi adalah tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai keunggulan dan mengungguli para pesaing perusahaan. Ada 5 tahapan ya untuk strategi.
Tahap 1 sampai dengan 3, pengembangan strategi, visi, dan misi, tujuan menetapkan strategi untuk mengalahkan para pesaingnya. Tahap keempat yaitu implementasi dan penerapan dari pengembangan strategi. Sedangkan tahap terakhir, tahap kelima adalah evaluasi terhadap strategi yang diimplementasikan perusahaan dengan memberikan umpan balik dari hasil yang telah dicapai. Selanjutnya pendekatan berbasis sumber daya, resource based view. Ini adalah di antaranya 3 kelompok sumber daya perusahaan, sumber daya dengan modal fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya modal organisasi. Analisis lingkungan internal perusahaan. Perusahaan perlu melakukan analisis lingkungan internal dan menentukan keunggulan kompetitifnya atas para pesaingnya. Analisis internal ada 4 tahapan, yaitu survei untuk memahami kekuatan dan kelemahan. 2. Mengklasifikasikan kekuatan dan kelemahan survei awal. 3. Mencari tahu apakah sumber daya tersebut memberikan nilai bagi bisnis. 4. Menimbang sumber daya dan kemampuan kompetitif terhadap strategi umum. Kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Ya, itu kita ulas juga. Dan selanjutnya adalah Metric Internal Factor Evaluation atau IFE. Analisis SWOT adalah sangat penting untuk penelitian ini, untuk perusahaan Skyview, karena strength, weakness, opportunities, and threats adalah metode untuk mengevaluasi kekuatan, di mana SWOT dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman. Selanjutnya dengan Quantitative Strategies Planning Metric, QSPM, adalah satu tahapan serta implementasi ke dalam perusahaan yang dapat digunakan untuk menentukan strategi pengembangan dalam suatu perusahaan. Kemitraan kewirausahaan adalah sarana untuk memperkuat posisi bisnis utama dengan membentuk hubungan dengan pihak ketiga dan pemasok strategis. Model penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dan pembahasan profil perusahaan, struktur organisasi bisa lihat di tabel ini, dan juga faktor internal adalah kekuatannya, struktur perusahaan yang baik, kebutuhan SDM setiap divisi sesuai dengan kualifikasi. Yang ketiga adalah sistem keuangan sudah berbasis IT, keempatnya operasional input produk yang baik, 5 pelayanan cepat dan tanggap, 6 memiliki banyak spot foto menarik yang free maupun yang berbayar, 7 pemanfaatkan media sosial yang baik untuk promosi, 8 adanya standarisasi dalam penjamin kemitraan, 9 dukungan warga sekitar terhadap perkembangan objek wisata cukup baik, dan faktor internal kelemahannya adalah tingkat turnover karyawan tinggi. Penginputan bahan baku ke sistem belum dilakukan secara konsisten. Pengunjung yang melakukan reservasi mengalami keterlambatan. Misalnya reservasi yang molor karena kesalahan teknis dari pelanggan itu membuat makanan yang disajikan Skyview untuk reservasi yang hasil harusnya tepat waktu tetapi mundur. Terjadinya high season dan waiting list. Para pengunjung yang datang rata-rata merasakan antrian selama 8 menit untuk mencapai kasir dan mengantri untuk mendapatkan makanan selama 11 menit. Faktor eksternal atau peluang opportunity. Memberikan fasilitas bagi masyarakat yang membutuhkan tempat refreshing, hubungan yang baik dengan Dinas Kebudayaan Gunung Kidul, meningkatkan perekonomian warga masyarakat sekitar, dan menyajikan menu makanan tradisional yang kekinian dengan memberdayakan UMKM sekitar. Relasi pelanggan yang cukup luas, memiliki profesionalisme yang tinggi dalam menjalin hubungan yang baik dengan pemasok, memiliki teknologi yang menunjang proses operasional perusahaan, yang terakhir adalah perusahaan tergolong dalam tingkat persaingan papan atas. Faktor eksternal, ancaman atau threats, kondisi ekonomi yang tidak stabil, kekurangan persediaan bahan baku akibat ketidakpastian permintaan, adanya pesaing baru dalam konsep bisnis yang hampir sama, dan kemitraan kewirausahaan. Pada dasarnya tujuan kemitraan adalah kesadaran dan saling memberikan manfaat atau saling menguntungkan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah faktor internal yang memiliki kekuatan
Ya, Skyview adalah struktur perusahaan yang baik, kebutuhan SDM setiap divisi sesuai dengan kualifikasi, dan sistem keuangan sudah berbasis IT, operasional, input produk yang baik, memiliki banyak spot foto yang menarik, dan faktor eksternal yang menjadi peluang ya Skyview, yaitu memberikan fasilitas bagi masyarakat yang membutuhkan tempat refreshing, hubungan yang baik dengan Pemda setempat, serta menyajikan menu makanan tradisional yang kekinian dan memberdayakannya UMKM sekitar. Berdasarkan analisis metrik IFE dan nilai total IFE sebesar 3,81 dan nilai total IFI sebesar 4,4. Nilai tersebut menunjukkan posisi kuadran 1, yaitu menunjukkan strategi yang diperlukan untuk perusahaan saat ini adalah grow and build strategy. Berdasarkan analisis QSPM, perusahaan memilih meningkatkan daya tarik dan keunikan Skyview. Implikasi manajerial. Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan terkait strategi pengembangan bisnis wisata yang memiliki konsep modern. Keterbatasan penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang mungkin memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian. Untuk itu, kendala teknis di lapangan yang secara tidak langsung membuat peneliti merasa penelitian ini kurang maksimal karena faktor cuaca dan jarak. Penelitian ini belum menggali lebih dalam terkait strategi kemitraan, kewirausahaan secara lebih mendalam. Saran, penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain di masa mendatang diharapkan dapat memperdalam analisis lingkungan eksternal dan analisis internal dalam melakukan penelitian dengan topik keunggulan kompetitif berkelanjutan, sustainable competitive advantage, mempertahankan keberlanjutan hubungan kemitraan dengan UMKM dan menggandeng lebih banyak warga sekitar untuk bergabung dalam kemitraan. Saran yang lainnya adalah menambah daya tarik kebudayaan Jawa dengan menyediakan spot yang bertema tradisional dengan fasilitas baju adat yang dapat menumbuhkan kesan kuno atau tradisional. Terakhir, saran kami adalah Skyview harus lebih responsif terhadap komentar yang ada di berbagai platform digital atau media sosial, baik komentator positif maupun negatif. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Ada kekurangan dan kelafan kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.